Pernah gak sih lo ngerasa ada sesuatu yang salah, tapi lo nggak tahu apa? Malam itu, jam menunjukkan tepat pukul 12 lewat. Tol Cipali kosong, terlalu kosong. Lampu jalan menyala satu persatu, tapi nggak ada mobil lain di depan maupun belakang. Radio tiba-tiba berisik sendiri, kaca mobil terasa dingin, dan dari kejauhan, gue lihat sesuatu yang bikin kaki gue refleks nginjek rem. Karena malam itu, di Tol Cipali, gue ngalamin kejadian yang gak bisa dijelasin pakai logika. Dan semuanya terekam kamera. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor Misteri. Di video kali ini, gue mau berbagi sebuah pengalaman nyata yang gue alami sendiri saat melakukan perjalanan tengah malam melewati Tol Cipali. Apa yang terjadi malam itu bukan sekedar cerita horor biasa, tapi kejadian yang sampai sekarang masih bikin gue mikir panjang setiap kali harus nyetir sendirian di malam hari. Buat kalian yang suka kisah perjalanan misterius, kejadian aneh di jalanan Indonesia, dan cerita nyata tanpa settingan, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dukungan kecil dari kalian punya arti besar supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik berikutnya. Malam itu sebenarnya nggak ada yang aneh di awal. Gue cuma pengen cepat sampai tujuan setelah seharian capek beraktivitas. Jam di dashboard mobil menunjukkan hampir pukul 12 malam. Dan tanpa banyak mikir, gue memutuskan masuk Tol Cipali. Pilihan yang kelihatannya biasa, tapi ternyata jadi awal dari pengalaman yang nggak bakal gue lupain seumur hidup. Begitu mobil melaju masuk tol, suasana langsung berubah. Jalanan terbentang lurus panjang, lampu-lampu jalan menyala rapi, tapi anehnya terlalu sepi. Bukan sepi yang nyaman, tapi sepi yang bikin telinga berdenging. Gak ada suara klakson, gak ada raungan mesin truk besar. Bahkan bayangan kendaraan lain pun nyaris gak kelihatan. Seolah-olah malam itu, tol ini cuma dibuka khusus buat gue sendirian. Gue nyalain musik pelan buat ngusir kantuk. Tapi entah kenapa badan gue malah terasa berat. Bukan ngantuk, lebih ke perasaan gak enak yang datang tanpa alasan jelas. Tangan gue tetap mantap di setir, tapi dada terasa sesak. Napas sedikit lebih pendek dari biasanya. Padahal AC mobil biasa aja, tapi kulit gue merinding seperti kena angin dingin dari luar. Setiap beberapa menit, gue nengok spion. Bukan karena ada mobil di belakang, tapi karena ada perasaan kayak lagi diperhatiin. Jalanan di belakang kosong, jalanan di depan juga sama kosongnya. Tapi rasa itu nggak hilang, justru makin kuat. Lampu-lampu tol yang dilewatin satu persatu terasa seperti penanda waktu yang bergerak terlalu lambat. Gue coba berpikir positif. Ini cuma efek nyetir malam, batin gue. Tapi pikiran itu nggak bertahan lama. Ada momen di mana keheningan terasa terlalu pekat, sampai suara mesin mobil sendiri terdengar asing di telinga. Seakan-akan gue lagi masuk ke wilayah yang bukan sekadar jalan tol biasa. Di titik itu, tanpa gue sadari, kecepatan mobil mulai turun. Bukan karena macet, bukan karena ragu, tapi karena insting gue bilang ada sesuatu yang salah dengan malam ini. Dan tanpa gue tahu, perjalanan yang terasa terlalu tenang ini baru saja membuka pintu menuju kejadian-kejadian yang jauh lebih tak masuk akal. Awalnya gue pikir semua masih normal. Mesin mobil stabil, jalan lurus, dan lampu-lampu tol masih setia menemani. Tapi rasa nggak enak di dada itu belum hilang. Justru makin jelas, kayak ada yang pelan-pelan menekan dari dalam. Untuk ngusir pikiran aneh, gue mutusin buat nyalain radio. Musik biasanya ampuh buat nenangin diri saat nyetir malam. Beberapa detik pertama, radio muter lagu biasa. Volume sedang, aman. Sampai tiba-tiba, suara lagu itu pecah. Bukan karena sinyal, bukan karena gue muter tombol. Suara statis masuk perlahan, seperti desisan panjang yang bikin telinga nggak nyaman.
Gue refleks nurunin volume, tapi anehnya suara itu tetap terdengar. Seolah-olah bukan keluar dari speaker, tapi dari seluruh ruang di dalam mobil. Gue pencet tombol ganti channel. Pindah. Normal lagi. Gue tarik nafas lega. Belum sempat tenang, radio berpindah channel sendiri. Kali ini bukan musik, bukan juga berita. Cuma suara samar, seperti bisikan yang saling tumpang tindih. Gak jelas kata-katanya, tapi nadanya rendah, berat, dan bikin bulu kuduk berdiri. Gue langsung matiin radio. Layar mati, sunyi. Tapi justru disitulah masalahnya. Dalam kehendian itu, gue sadar suara mesin mobil terdengar terlalu jelas. Setiap getaran terasa nyata. Nafas gue sendiri kedengaran seperti orang lain yang duduk terlalu dekat. Gue mulai fokus ke jalan, tapi mata gue sesekali melirik layar radio. Entah kenapa gue nunggu sesuatu terjadi lagi. Dan benar saja, radio menyala sendiri. Layarnya hidup pelan, lampu indikator berkedip, dan suara statis muncul lebih keras dari sebelumnya. Kali ini disusul suara yang terdengar seperti orang memanggil, tapi namanya gak jelas. Gue banting tangan ke tombol power, ngerasa jantung gue berdetak terlalu cepat. Tenggorokan kering, tangan mulai berkeringat di setir. Tenang, cuma elektronik error, gue ngomong ke diri sendiri. Tapi pikiran gue gak bisa bohong. Gangguan ini terlalu spesifik, terlalu terasa sadar. Gue ngerasa konsentrasi mulai pecah. Jalan lurus di depan mata seperti makin panjang. Lampu-lampu tol terasa menjauh, bukan mendekat. Dan yang paling bikin gak nyaman, perasaan diawasi itu balik lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan dari luar mobil, tapi dari dalam. Gue nengok spion tengah. Kosong. Kursi belakang kosong. Tapi entah kenapa, gue ngerasa kayak barusan ada pergerakan kecil, sesuatu yang gak tertangkap mata, tapi terasa oleh insting. Detik itu juga, gue nyesal kenapa nyetir sendirian malam itu. Radio akhirnya mati dengan sendirinya, sunyi kembali. Namun sejak saat itu, gue sadar satu hal. Gangguan ini baru permulaan, dan apapun yang hadir malam itu, sudah mulai mencari cara buat bikin gue sadar bahwa gue tidak sendirian di tol Cipali. Setelah radio akhirnya mati, gue nyoba fokus penuh ke jalan. Pandangan lurus ke depan, tangan dua-duanya di setir. Nafas gue atur pelan-pelan. Gue yakin selama gue nggak panik, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi perasaan itu, perasaan kayak ada yang nunggu di depan, nggak mau pergi. Beberapa menit berlalu, jalan masih sama, lurus, sepi, terlalu sepi. Lampu-lampu tol membentuk garis panjang yang seolah nggak pernah berakhir. Di kejauhan, cahaya lampu mobil gue mulai nangkap sesuatu di bahu jalan. Awalnya gue pikir itu cuma bayangan tiang rambu atau pantulan cahaya biasa. Tapi bentuknya beda. Semakin dekat, siluet itu makin jelas. Bukan tiang, bukan rambu, itu sosok manusia. Dia berdiri diam di pinggir tol, sendirian. Pakai pakaian putih kusam yang kelihatan kotor, seperti habis kehujanan lama. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Gak ada gerakan sama sekali. Gak melambaikan tangan, gak nyoba nyebrang, cuma berdiri, nunggu. Otak gue langsung nolak. Mana mungkin ada orang berdiri di tol jam segini? Insting gue pengen langsung pindah lajur dan ngebut, tapi kaki gue justru refleks ngurangin gas. Mata gue terkunci ke sosok itu, dan jantung gue berdetak makin keras tiap meter gue mendekat. Saat jarak tinggal beberapa puluh meter, sosok itu bergerak. Pelan, sangat pelan. Kepalanya terangkat sedikit, dan di detik itu, gue sadar satu hal yang bikin tengkuk gue dingin. Wajahnya nggak kelihatan jelas, bukan karena gelap, tapi seperti buram, kabur, seolah-olah nggak mau ditangkap mata. Lampu mobil gue menyinari tubuhnya penuh. Bayangannya jatuh panjang ke aspal. Kamera dashboard masih merekam, dan tepat saat mobil gue sejajar dengannya, sosok itu menoleh.
Gue refleks ngerem sedikit, nafas gue tertahan, dan di momen sepersekian detik itu, gue ngerasa seperti ditatap langsung, bukan ke mata, tapi ke pikiran. Perasaan dingin menjalar dari dada ke perut, sebuah suara mendadak seperti jauh, dunia terasa sunyi. Begitu mobil gue melewati titik itu, gue langsung nengok spion. Gak ada siapa-siapa. Pinggir jalan kosong, bersih, seolah-olah gak pernah ada apapun di sana. Gue merinding, tangan gue gemetar, jantung gue rasanya mau lompat keluar. Tapi yang paling bikin gue ngerasa gak beres, kamera dashboard. Lampu indikatornya masih nyala, tapi layarnya berkedip aneh, seperti sempat kehilangan fokus tepat di detik gue sejajar dengan sosok itu. Framenya buram, goyang, seakan-akan ada sesuatu yang terlalu dekat dengan lensa. Gue gas mobil lebih kencang, gak peduli batas kecepatan. Yang ada di kepala gue cuma satu, keluar dari tol ini secepat mungkin. Tapi jauh di dalam hati gue tahu, kejadian barusan bukan puncaknya. Karena sejak sosok itu menghilang dari spion, perasaan diawasi itu berubah. Bukan lagi dari luar mobil, melainkan dari dalam. Setelah sosok itu menghilang dari spion, gue ngebut tanpa mikir panjang. Angin dari AC terasa makin dingin, tapi keringat dingin tetap keluar di punggung. Gue berusaha nenangin diri dengan logika. Mungkin tadi cuma halusinasi, mungkin mata capek, mungkin pikiran gue terlalu sugestif. Tapi semakin gue mencoba berpikir rasional, semakin dunia di sekitar gue terasa gak sinkron. Gue lirik GPS. Jarak ke gerbang keluar tinggal beberapa kilometer. Harusnya sebentar lagi selesai. Tapi anehnya, 5 menit berlalu, pemandangan di depan tetap sama. Jembatan yang barusan gue lewati muncul lagi. Rambu hijau dengan tulisan yang sama lewat lagi. Lampu-lampu yang setelah sosok itu menghilang dari spion, gue ngebut tanpa mikir panjang. Angin dari AC terasa makin dingin, tapi keringat dingin tetap keluar di punggung. Gue berusaha nenangin diri dengan logika. Mungkin tadi cuma halusinasi, mungkin mata capek, mungkin pikiran gue terlalu sugestif. Tapi semakin gue mencoba berpikir rasional, semakin dunia di sekitar gue terasa gak sinkron. Gue lirik GPS. Jarak ke gerbang keluar tinggal beberapa kilometer. Harusnya sebentar lagi selesai. Tapi anehnya, 5 menit berlalu, pemandangan di depan tetap sama. Jembatan yang barusan gue lewati muncul lagi. Rambu hijau dengan tulisan yang sama lewat lagi. Lampu-lampu yang jaraknya gue hafal tersusun persis seperti sebelumnya. Awalnya gue pikir gue salah fokus. Tapi setelah kali ketiga melihat rambu yang sama, dada gue langsung mengeras. Ini bukan kebetulan. Jam di dashboard gue lihat sekilas. Masih menunjukkan 12.17. Gue nyetir lagi. 10 menit berlalu. Gue cek jam. Masih 12.17. Di titik itu, napas gue mulai kacau. Tenggorokan terasa kering. Jantung berdetak gak beraturan. Pikiran gue mulai dipenuhi pertanyaan yang gak berani gue jawab sendiri. Setiap kali gue berkedip, lampu tol seperti bergeser sedikit. Bukan maju, tapi mundur. Seolah-olah gue berjalan di tempat, sementara dunia di sekitar gue diputar ulang. Suara mesin mobil tiba-tiba terdengar asing. Seperti bukan mesin gue. Lebih berat, lebih dekat. Gue nengok spion kanan. Kosong. Spion kiri? Kosong. Spion tengah, gue tahan beberapa detik lebih lama. Kursi belakang masih kosong. Tapi refleksi di kaca gak sepenuhnya sama dengan posisi gue. Gue langsung alihin pandangan. Kepala gue mulai pusing. Lampu-lampu di pinggir jalan bergetar halus, seperti bernafas. Jalan tol yang lurus terasa melengkung, lalu lurus lagi. Logika gue mulai runtuh pelan-pelan. Di saat itu, radio yang tadi mati menyala lagi. Bukan suara statis, bukan musik. Cuma satu kalimat pendek, diulang pelan-pelan dengan nada datar. Belum. Sampai. Suara itu nggak teriak, justru tenang. Dan itu yang bikin lebih mengerikan. Gue teriak minta berhenti. Tangan gue gemetar nekan tombol radio sampai jari gue sakit. Akhirnya suara itu hilang.
tapi bekasnya tertinggal di kepala gue. Kayak ada yang baru aja ngebisikin sesuatu dari jarak sangat dekat. Di titik itu, gue sadar satu hal yang bikin bulu kudut berdiri. Ini bukan lagi sekedar perjalanan. Seolah-olah gue sedang diuji, diputar, ditahan. Dengan sisa keberanian yang ada, gue pelanin mobil. Gue ambil napas dalam-dalam, gue baca doa sepelan mungkin, fokus ke satu titik di depan, dan berusaha percaya bahwa jalan ini masih nyata. Dan perlahan, jam di dashboard akhirnya bergerak. 12.18. Lampu di depan terlihat berbeda, lebih terang, lebih nyata. Tapi jauh di dalam diri gue, ada rasa yakin yang gak bisa gue bantah. Sesuatu belum selesai. Dan klimaks sebenarnya masih menunggu gue di depan. Begitu jam di dashboard akhirnya bergerak lagi, gue ngerasa seperti baru dilepas dari sesuatu yang menahan. Jalan di depan terlihat lebih terang, lebih nyata. Gerbang keluar tol akhirnya muncul di kejauhan. Saat mobil gue resmi keluar dari tol Cipali, tubuh gue langsung lemas. Tangan gue pegal karena terlalu lama menggenggam setir, dan napas gue baru terasa normal setelah berhenti di pinggir jalan. Gue duduk di dalam mobil beberapa menit tanpa ngapa-ngapain. Mesin masih nyala, lampu hazard berkedip. Kepala gue nunduk, mencoba mencerna semua yang barusan terjadi. Sampai akhirnya, satu pikiran muncul dan bikin jantung gue berdetak lagi. Kamera dashboard. Dengan tangan masih gemetar, gue matiin mesin dan ambil ponsel buat ngecek rekaman. File videonya utuh, nggak rusak, nggak terpotong. Awalnya cuma rekaman biasa, jalan lurus, lampu tol, suasana sepi. Tapi tepat di menit-menit setelah radio mulai gangguan, gambarnya mulai berubah. Ada momen di mana suara di dalam mobil terdengar lebih berat dari seharusnya, seperti ada napas lain selain napas gue. Di detik saat gue melewati sosok di pinggir jalan, frame videonya blur selama beberapa saat, bukan karena getaran, tapi seperti lensa kamera terlalu dekat dengan sesuatu. Gue tahan napas waktu video lanjut, dan disitulah gue melihatnya. Di pantulan kaca depan, ada bayangan samar di kursi belakang. Gak jelas wajahnya, gak jelas bentuk tubuhnya, tapi posisinya duduk. Bayangan itu muncul bukan sekali, tapi beberapa detik, lalu menghilang, lalu muncul lagi dengan posisi sedikit berbeda, seolah-olah dia sedang menyesuaikan duduknya. Padahal malam itu, kursi belakang mobil gue kosong, gak ada tas, gak ada barang besar, gak ada siapapun. Gue pause videonya. Zoom. Gambar jadi pecah, tapi satu hal jelas, itu bukan bayangan gue. Di bagian akhir rekaman, tepat sebelum gue keluar tol, suara di dalam mobil terekam lebih pelan. Bukan radio, bukan mesin, tapi seperti desahan napas yang terlalu dekat dengan mikrofon. Dan tepat sebelum video berhenti, ada satu frame terakhir yang bikin gue langsung nutup ponsel. Kursi belakang terlihat cekung, seperti baru saja diduduki. Gue keluar dari mobil, berdiri di samping pintu, ngelihat langsung ke kursi belakang lewat kaca. Kosong. Normal, tapi perasaan itu nggak hilang. Perasaan bahwa sesuatu sudah ikut sampai batas tertentu, lalu memilih berhenti sendiri. Sejak malam itu, gue nggak pernah lagi nyetir sendirian tengah malam kalau nggak terpaksa. Dan setiap kali lewat jalan panjang dan sepi, gue selalu ngecek spion tengah lebih lama dari biasanya. Bukan karena takut lihat sesuatu muncul, tapi karena takut nggak melihat apa-apa, padahal sesuatu ada di sana. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah horor biasa, tapi rekaman itu masih gue simpan. Dan setiap kali gue berani memutarnya lagi, gue selalu ngerasa sesuatu ikut menonton dari belakang. Dari semua kejadian malam itu, ada satu hal yang benar-benar gue pegang sampai sekarang. Di jalan, apalagi saat tengah malam, jangan pernah merasa paling berani dan paling aman. Ada banyak hal yang gak bisa dijelasin logika, dan seringkali yang paling penting bukan seberapa cepat kita sampai tujuan, tapi bagaimana sikap kita selama perjalanan. Selalu jaga adab, jaga ucapan, dan jangan lupa berdoa sebelum dan selama di jalan. Karena terkadang, bukan jalan yang berbahaya, tapi apa yang ikut berjalan bersama kita, tanpa kita sadari. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Kalau kalian punya pengalaman serupa, entah di tol Cipali atau jalanan lain,
Jangan ragu buat ceritain di kolom komentar. Cerita kalian bisa jadi pengingat buat kita semua, atau bahkan jadi video berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Gue pamit, tetap hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video berikutnya.